Oke, kelompok kami mendapatkan Project Test Improve Underwater Image Visibility. Dan di sini kita mengambil dataset dari Kaggle, kita mengambil sebanyak 51 dataset gambar. Dapat dilihat beberapa contoh gambar. Setelah kita melihat contoh gambar tersebut, kita memilih 4 teknik processing untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama ada grayscale, morphology, closing, dan opening. Lalu ada denoise, dan ada sharpening untuk meningkatkan warna, ketajaman, dan visibilitas citra sebelum masuk ke tahap implementasi dan analisis hasil. Baik, kemudian untuk teknis enhance gambar ini sendiri terbagi menjadi beberapa step. Yang pertama itu adalah grayscaling, kemudian morphological enhancement, kemudian sharpening image, color correction, dan kemudian yang terakhir itu adalah komparasi sebelum dan sesudah, serta gambar shaping. Baik, yang pertama itu dimulai dari importing libraries, seperti yang bisa dilihat di sini ada computer vision, NumPy, Matplotlib, kemudian importing image, kebetulan di sini langsung diimport satu folder dengan format PNG untuk setiap gambar, dan untuk display original image beserta dengan histogramnya. Melalui histogram ini kita bisa melihat bahwasannya kebanyakan dari gambar, di mana direpresentasikan pada data histogram ini, yaitu kebanyakan dari gambar memiliki tingkat pencahayaan atau gambar itu gelap. Di sini direpresentasikan oleh histogram, yaitu mayoritas dari visualisasi histogram cenderung untuk ke arah kiri, pada bagian kiri seperti ini. Ini menunjukkan bahwa gambar tersebut cukup gelap. Serta apabila grafik birunya ini overlap daripada yang hijau, maka gambar ini cenderung bluish. Ada proses enhancement yang dimulai dengan morphological enhancement. Di mana morphological enhancement ini yang pertama dilakukan adalah dilation. Dilation di sini itu adalah mengexpand bright, karena tadi gambar yang sudah dilihat itu cenderung gelap, foreground regions gitu ya. Untuk mengenhance tepian dari gambar dan juga mengisi pixel ataupun filling small gaps. Setelah itu dilanjut kepada erosion, di mana untuk meremove false max dan mereduce noise. Kemudian ke opening, di mana dilakukan isolated noise, tetapi dengan tetap menjaga structure, dan closing untuk memperkuat structure itu sendiri dan mengisi beberapa part yang kosong. Kernel yang digunakan adalah kernel 3x3 dengan morph open dan morph closing, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Hasilnya masih cukup blurry dan masih perlu untuk di-enhance lebih lanjut. Kemudian untuk hasilnya sendiri, termasuk dengan histogramnya, ditampilkan melalui display. Di sini untuk gambar original dan enhance. Seperti yang bisa terlihat, di mana detail-detail ikan kecil seperti yang di samping-samping ini berhasil untuk lebih diperlihatkan. Kemudian untuk dari sparky dari red channel itu berhasil dinormalisasi. Kemudian banyak dari gambar juga cukup terang yang tadinya gelap, sehingga detailnya lebih tertangkap dengan jelas. Baiklah, jadi di sini saya mengerjakan sekitar 20 dataset gambar underwater yang perlu di-enhance. Baiklah, untuk file yang pertama, di sini saya hanya ingin meningkatkan file gambar dataset yang sudah bagus dari awal, sehingga tidak perlu di-enhance lebih lanjut. Selanjutnya, pada file yang kedua, di sini saya menggunakan Gaussian blur dan sharpening untuk menghilangkan noise pada gambar. Jadi untuk proses pengerjaan yang pertama dan kedua itu sama di semua file, yaitu kita input dulu gambarnya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah gambar orinya. Setelah itu kita grayscale ke semua gambarnya. Dan bisa kita lihat hasil gambarnya bahwa image terlihat lebih jelas. Hanya saja bagi beberapa gambar, penggunaan proses ini tidak cocok karena membuat gambar yang tadinya hanya perlu di-enhance sedikit menjadi lebih blur daripada gambar orinya. Selanjutnya kita masuk ke file ketiga, di mana yang tadinya saya menggunakan Gaussian blur, saya di sini menggunakan NLM blurring, di mana hasilnya gambar menjadi terlihat lebih jelas dan tegas pada objek utama di dalam image. Sayangnya, pada objek di bagian latar, warnanya menjadi lebih smooth atau lebih menyatu dengan warna latarnya, sehingga tidak cocok pada beberapa image. Pada file yang keempat, di sini saya hanya menggunakan sharpening biasa saja tanpa blurring, dan hasilnya gambar menjadi terlihat lebih tegas dan sangat jelas, atau bisa kita katakan tajam. Hanya saja untuk beberapa gambar hasilnya menjadi terlalu tajam atau oversharp. Sehingga untuk beberapa gambar yang masih tidak cocok menggunakan ketiga metode tadi, pada file kelima saya menggunakan metode Laplacian sharpening saja, di mana kita bisa mengatur mau seberapa kuat ketajaman hasilnya. Dan akhirnya gambar yang tidak cocok dengan semua metode enhance di atas, hasilnya bisa terlihat lebih bagus, jelas, dan tegas.